Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kiki Adi Pratama. Kali ini kita bertemu dalam acara wawancara eksklusif bersama narasumber kita, yakni Bapak Aib Saripudin, yang memang beliau sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandar Lampung. Halo, Pak Aib. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Aib, gimana kabarnya? Apa kita menjalani aktivitas di bulan Ramadan untuk saat ini? Ya, ini kita buka masker ya. Oh iya. Ya, alhamdulillah selama Ramadan kita menjalankan ibadah puasa, kemudian juga kita banyak melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Ya, mudah-mudahan di Ramadan kita coba prioritas full ibadah. Ibadah. Iya. Oke. Untuk kali ini mungkin kita masih dalam suasana turut berduka cita ya atas gugurnya para pejuang yang ada di negara Indonesia, yakni para awak KRI Nanggala. Mungkin Pak Aib bisa disampaikan dulu. Atas nama DPRD Kota Bandar Lampung dan keluarga besar PKS mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya para awak KRI Nanggala 402. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah mereka diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan kalaupun ada keajaiban, mudah-mudahan juga akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Baik, para pemirsa Tribun TV Lampung, kita kali ini akan membicarakan, berbincang-bincang bersama Pak Aib mengenai bagaimana sih tupoksi tugas sebagai anggota legislatif yang terkhusus dia di Wakil Ketua 2. Kemudian nanti kita akan bicara mengenai proses dinamika politik, yakni di Partai Keadilan Sejahtera yang memang partainya Pak Aib Saripudin sendiri. Yang pertama Pak Aib, mungkin bisa kita langsung mulai. Ya. Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Pak Aib dulu bisa menjadi anggota legislatif dan saat ini menduduki Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandar Lampung. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang awalnya di tahun 2014 pada waktu itu saya diamanahkan oleh Ketua Umum DPW pada waktu itu Bapak Dr. Andes Haji Gufron Aziz Fuadi itu menjadi Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung. Dan kemudian dilanjutkan juga di 2015-nya karena memang periodisasi musda, maka kita juga melaksanakan musda, dan kemudian saya pun diamanahkan kembali menjadi Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung periode 2015-2020. Jadi sampai 2020 kemarin itu saya masih menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung. Dan pada waktu itu memang dalam prosesnya pada saat penyusunan caleg pada waktu itu 2019 ya, dan saya masuk di pencalekan di Dapil 3 pada waktu itu di Kecamatan Labuan Ratu, Waihalim, dan Kedaton. Dan kemudian dari proses pemilu di 2019, ya alhamdulillah PKS Kota Bandar Lampung bisa mendapatkan 6 kursi, dan 6 kursinya itu masing-masing dapil 1 kursi, dan ini merupakan peningkatan, baik peningkatan suara maupun peningkatan kursi bagi PKS Kota Bandar Lampung dari periode sebelumnya. Untuk periode sebelumnya itu berapa kursi kita di DPRD kota ini? Untuk periode sebelumnya itu kita punya 5 kursi, dengan perolehan suara 42.000. Dan alhamdulillah kemarin di 2019 kita dapat 6 kursi dengan perolehan suara 68.000. 68.000 ya. Oke. Pak Aib tentu kan menjadi seorang anggota legislatif punya peran yang sangat luar biasa untuk khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung hari ini. Di situ ada fungsi sebagai budgeting, kemudian lagi legislasi, kemudian pengawasan. Nah dari 3 fungsi ini seperti apa sih Pak Aib gambaran umumnya supaya
tugas anggota dewan itu di lapangan itu seperti apa? Ya, jadi memang pertama tugas budgeting. Jadi tugas budgeting itu adalah tugas penyusunan program bagi Kota Bandar Lampung dan sekaligus penyusunan anggaran bagi Kota Bandar Lampung. Yang itu tertuang di dalam APBD. Nah, di dalam program APBD ini itu kita setahun biasanya membahas 2 kali. Yaitu pada saat pembahasan induk, biasanya di akhir tahun sebelumnya untuk membahas APBD berikutnya. Dan kemudian di pertengahan tahun untuk membahas APBD perubahan di tahun itu. Ya. Jadi itu kira-kira kalau secara frekuensi setahun 2 kali pembahasan dalam APBD. Untuk itu budgeting APBD itu ya. untuk budgeting. Dan yang kedua juga sekarang ini ada aturan terbaru juga, ada pokok pikiran dewan. Jadi pokok pikiran dewan itu adalah dewan bisa mengusulkan apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat pada saat reses ataupun kunjungan ke masyarakat, kemudian dituangkan dalam pokok pikiran dewan oleh 50 anggota dewan, kemudian diusulkan kepada pihak eksekutif gitu, untuk dimasukkan juga ke dalam program di APBD. Gitu. Nah, jadi memang itulah proses dalam konteks budgeting. Kemudian dalam konteks legislasi, gitu ya, kita biasanya menyusun yang namanya program Propemperda, program pembuatan peraturan daerah. Nah, biasanya program Propemperda ini itu pun kita tetapkan di akhir tahun untuk kita laksanakan di tahun berikutnya. Artinya perda-perda apa saja yang akan kita buat itu kita tetapkan dulu oleh paripurna dewan. Itu di akhir tahun, sehingga pada tahun berikutnya kita akan membahas berapa perda. Gitu. Nah, itu juga bagian yang kita kerjakan dalam konteks program legislasi. Nah, program legislasi ini itu ada yang usul inisiatif dewan, yang ada usul inisiatif eksekutif. Jadi terdiri 2 bagian. Gitu. Nah, semuanya kemudian kita bahas dan kemudian kita tetapkan dalam paripurna, sehingga paripurna itu kemudian telah menetapkan dari raperda menjadi perda. Gitu. Dari 3 fungsi tadi, kita sebagai wakil ketua dewan memang terlibat semua dalam untuk itu fungsi-fungsi tadi itu ya, Pak? Iya. Jadi fungsi-fungsi tadi itu melekat pada seluruh anggota dewan. Gitu. Contoh misalnya untuk budgeting, itu budgeting kita membahas umumnya itu di badan anggaran. Yeah. Nah, tapi nanti setelah atau sebelum ditetapkan di paripurna, ya kan, tadi selain di badan anggaran juga akan dibahas di masing-masing komisi. Nah, sehingga semua 50 anggota dewan terlibat, baik dia terlibat pada saat pembahasan di badan anggaran maupun dia terlibat pada saat pembahasan di komisi. Nah, itu dalam konteks budgeting. Tapi kalau konteks legislasi itu dia nanti akan banyak dibahas di panitia khusus, di pansus raperda. Gitu. Nah, di pansus raperda itulah kemudian nanti akan dibahas secara detail dan hasil akhirnya nanti akan diparipurnakan. Jadi keseluruhannya peran anggota dewan itu banyak di paripurna. Gitu. Nah, fungsi pengawasan ada 2. Pengawasan secara formal itu ada di masing-masing komisi, ya kan? Artinya anggota dewan di masing-masing komisi memanggil OPD atau satker mitranya, itu untuk melakukan pengawasan. Itu yang sifatnya pengawasan formal, atau pengawasan formal yang sifatnya turun melakukan pengecekan lapangan. Itu juga ada. Jadi selain pengawasan formal melalui hearing maupun pengawasan formal dalam
pengecekan di lapangan, apakah program itu sudah berjalan atau tidak berjalan, apakah ada kekurangan atau ada kekurangan, itu langsung anggota dewan di masing-masing komisi itu melakukan pengecekan lapangan gitu. Nah, ada juga yang sifatnya pengawasan non formal. Artinya pengawasan non formal itu kita mengecek langsung pribadi atau bisa informasi dari masyarakat, ya kan, tentang program-program yang sifatnya nanti bisa juga sebagai aspirasi. Jadi pengawasan itu juga nanti bisa bentuknya aspirasi. Artinya mana jalan yang contoh misalkan mana jalan yang belum direhab, maka masyarakat menyampaikan sebagai bentuk aspirasi dan kita menangkapnya sebagai pengawasan, dan kemudian kita akan nanti masukkan dalam budgeting, dalam program. Kira-kira seperti itu. Artinya memang tiga peran itu, tiga fungsi itu sangat berpengaruh sekali untuk masyarakat ya. Iya, sangat berpengaruh sekali. Oke. Dan juga untuk pemerintah Kota Bandar Lampung kita bisa langsung, kalau sifatnya hearing kita bisa panggil gitu ya, Iya, Pak Ep ya. Kita bisa langsung panggil para OPD, organisasi perangkat daerah, para dinas-dinas, ya kan, para satker, itu bisa kita langsung panggil untuk hearing, baik dalam konteks pengawasan maupun dalam konteks menyepakati program anggaran, khususnya dalam pembahasan APBD. Pak Ep, kita kan tadi dari Dapil tiga ya, ya. Labuan Ratu, Poe Halim, dan Kedaton. Nah, untuk selama kita menjadi anggota dewan, bagaimana hubungan kita dengan Dapil ini, Pak Ep? Iya, pertama ada yang sifatnya pertemuan formal. Pertemuan formal itu biasanya melalui reses dewan. Jadi kita mengundang masyarakat, kita berdialog, menyampaikan informasi tugas-tugas kedewanan, dan kemudian masyarakat menyampaikan aspirasi yang akan disalurkan kepada anggota dewan. Nah, itu sifatnya reses. Reses itu dalam setahun ada 3 kali reses, dan kemudian sekarang ada 3 masa sidang dalam setiap tahun. Maka setiap akhir masa sidang kemudian reses, tentu setiap tahun ada 3 kali. Yeah. Nah, itu yang secara formal. Ada yang secara non formal, tentu kita juga harus sering turun ke masyarakat. Saya pribadi berupaya untuk paling tidak seminggu sekali atau 2 pekan sekali saya akan silaturahim dengan konstituen, dengan masyarakat. Secara non formal saya datang ke rumahnya, saya ngobrol, berdiskusi, menyampaikan informasi kedewanan atau mereka menyampaikan aspirasi gitu. Nah, itu yang sifatnya normal juga kita lakukan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Oke. Artinya memang di luar daripada masa reses tadi kita masih bisa sowan juga ke masyarakat gitu ya. Dalam 1 pekan bisa ya, 1 pekan sekali gitu, atau 2 pekan sekali, atau kadang mereka yang datang ke rumah kita. Oh gitu. Jadi memang bisa juga untuk datang ke rumah Pak Ep sendiri gitu ya. Jadi kita untuk menyampaikan hal informasi. Oke. Pak Ep, kita kan jadi wakil ketua 2 di DPRD Kota Bandar Lampung ini tentu sangat erat kaitannya dengan pihak eksekutif Pak Ep ya, baik itu bicara masalah program, baik itu bicara pembangunan dan lain-lain. Nah, tentu ini hubungan harus ada hubungan yang baik, yang bagus. Nah, untuk menurut Pak Ep sendiri hubungan DPR di Kota Bandar Lampung dengan pihak eksekutif selama ini seperti apa, Pak Ep? Ya, saya kira selama ini hubungannya baik-baik saja, ya kan, artinya kita masing-masing terbuka, artinya apa yang menjadi aspirasi masyarakat tentu kita akan sampaikan ke pihak eksekutif, ini wali kota, gitu ya, karena bagi kita kan ini bukan hanya kepentingan anggota dewan, tapi ini adalah kepentingan buat masyarakat Bandar Lampung. Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat Bandar Lampung ya tentu kita akan komunikasikan dengan pihak eksekutif, kita akan sampaikan dengan wali kota, gitu. Saya kira itu. Artinya memang untuk bicara sinerginya itu harus selalu dibangun dengan pihak eksekutif ya, Pak? Oh iya, harus. Karena kalau kita tidak membangun
sinergi, karena kan dalam konteks undang-undang pemerintahan daerah, kita ini kan disebut pemerintahan. Jadi pemerintahan itu adalah antara eksekutif dengan legislatif, gitu. Sehingga dua-duanya harus sinergi, gitu ya, antara wali kota dengan DPRD. Oke. Kalau untuk prioritas DPRD Kota Bandar Lampung yang dalam waktu dekat akan dikerjakan ini apa aja sih, Pak? Ya, ada beberapa hal yang akan dikerjakan. Pertama tentu karena ini adalah wali kota baru, ya, maka tugas kita terdekat ini adalah kita akan menyusun RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, gitu. Nah ini karena ini pembahasan di dua belah pihak, artinya RPJMD akan disampaikan kepada pihak DPRD, kemudian DPRD akan membahasnya melalui pansus. Nanti kemudian selesai pembahasannya masing-masing pansus, kemudian akan kita paripurnakan dan dia menjadi ketetapan perda di RPJMD. Nah, itu terdekat yang ke depan akan menjadi tugas DPRD. Kemudian yang berikutnya kita juga ada raperda yang juga harus kita bahas juga di tahun ini. Ada ada 6 raperda, 6 raperda itu yang akan kita bahas juga di tahun ini, ya, baik yang sifatnya inisiatif dewan maupun eksekutif, gitu ya. Itu ada 6 raperda yang harus kita bahas di tahun ini. Dan kemudian yang berikutnya juga nanti kita di pertengahan tahun sekitar bulan Agustus kita juga akan membahas yang namanya APBD perubahan. APBD perubahan 2021. Nah, itu kira-kira kalau agenda terdekat. Kalau untuk raperda tadi tentang apa aja sih, Pak? Kalau raperdanya itu? Saya kira ada beberapa ya bahannya, cuman saya belum lupa bahannya. Ya misalnya ada raperda pemisahan antara BPBD dengan dinas kebakaran. Nah, itu kan juga bagian salah satu perubahan-perubahannya, gitu ya. Ada tentang lingkungan, gitu. Juga ada perda-perdanya. Gitu. Nah, untuk sekarang ini kan wali kota kita yang baru, ya tentu dia punya satu program ingin mempercantik Kota Bandar Lampung, dan itu sudah lama beredar kabar itu. Nah, menurut kita bagaimana nih untuk mempercantik Kota Bandar Lampung? Ya, saya kira ya nanti kalau dengan seperti apa, tentu nanti ada divisi misi wali kota ya. Nanti akan tertuang di RPJMD yang akan kita bahas bersama dengan anggota dewan. Tetapi kalau dari saya misalnya melihat akan mempercantik Kota Bandar Lampung, tentu ini sangat tepat, sangat tepat. Di mana tepatnya? Ada dua hal yang saya kira ini perlu menjadi keseriusan kita semua, baik eksekutif maupun legislatif. Nanti akan tertuang di dalam RPJMD dan juga akan tertuang di dalam APBD di tahun berikutnya. Apa saja? Yang pertama, kita melihat tentu cara mempercantiknya adalah ketika tidak ada kesemrautan. Tidak ada kesemrautan. Dalam hal apa kesemrautannya? Pertama, permasalahan banjir. Banjir, ya. Tentu ini juga penting. Kalau tentu ketika banjir datang, tentu Bandar Lampung akan sangat buruk. Ya kan? Bagaimana mungkin mau mempercantik? Nah, maka menurut saya ini juga PR yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Mumpung ini masih musim kemarau, jika kita perlu melakukan normalisasi, kita perlu melakukan normalisasi. Jika kita perlu membuat master plan drainase, kita buat master plan drainase. Jika perlu kita membuat embung, kita buat embung.
Jika perlu kita membuat biopori di masing-masing rumah tangga, kita buat biopori. Nah, sehingga atau kita melakukan reboisasi di hulu, kita perlu melakukan reboisasi, atau di bantaran sungai kita perlu buat reboisasi. Ya, nah jadi ini pertama menurut saya langkah untuk kita mempercantik Bandar Lampung. Artinya Bandar Lampung akan cantik jika Bandar Lampung bebas banjir. Yang kedua adalah lalu lintas. Lalu lintas tentu dalam konteks lalu lintas, ketika ada kesemrautan, kemacetan di lalu lintas, tentunya juga menjadi PR buat kita semua. Walaupun sudah ada flyover, saya kira ini perlu kita lihat kembali. Gitu. Memang iya sedikit banyak flyover menyelesaikan kemacetan, tetapi itu belum sepenuhnya. Jika kita perlu misalnya dibuat master plan lalu lintas, kenapa tidak? Artinya kita buat kajian bagaimana menyusun jalan alternatif atau seperti apa gitu ya, sehingga betul-betul terurai setiap ada kemacetan gitu ya. Nah, sehingga dia pasti kalau ada kemacetan pasti nggak cantik. Tapi kalau dia bisa mengurai kemacetan itu, pasti Bandar Lampung akan lebih cantik. Nah, ini yang kedua menurut saya juga penting ke depan perlu kita seriusi, termasuk misalnya transportasi publik. Nah, ini juga seperti apa ke depan transportasi publik kita, ya kan? Tentu kalau transportasi publiknya tertata, juga akan jadi cantik Jalan Bandar Lampung. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah. Nah, ini juga saya kira penting. Bandar Lampung akan dikatakan, salah satunya akan dikatakan cantik manakala Bandar Lampung bersih. Ya kan, bersih. Bahkan jika perlu Bandar Lampung mendapatkan Piala Adipura, ya kan? Berarti kan itu juga menjadi bagian dari kategori cantik Bandar Lampung adalah pengelolaan sampah yang baik. Nah, PR kita dalam konteks pengelolaan sampah itu adalah sampah kita sekarang sudah 1 juta ton dan belum sepenuhnya terkelola di TPA Bakung. Memang pemerintah kita juga akan mengelola di TPA Bakung. Itu juga sangat baik. Entah TPA Bakung menjadi energi briket atau apapun, saya kira itu kita sangat apresiasi, sangat baik. Tetapi kita juga perlu mengupayakan agar sampah rumah tangga yang ada selama ini tidak semuanya masuk ke TPA Bakung. Artinya kita perlu punya kebijakan, punya strategi agar kita mengurangi masuknya sampah ke TPA Bakung. Gitu. Kita kurangi. Kalau sekarang sehari 1.000 ton, ya kan kita harus kurangi. Ya kan, mau kita kurangi 30%, bahkan kalau perlu kita kurangi 50%. Bagaimana caranya? Tentu caranya adalah dengan mengolah sampah rumah tangga di masyarakat. Kita punya aparatur, ada camat, ada lurah, ada RT, ada kepala lingkungan. Nah, kita harus berdayakan itu. Para camat, para lurah, ya kan, bagaimana caranya mengurangi sampah rumah tangga itu dikelola di masyarakat. Tidak harus semuanya dibuang ke TPA Bakung. Gitu. Nah, itu perlu kita kelola. Gitu, dengan peran aparatur tersebut. Gitu. Bagaimana caranya ya? Ada yang namanya pemilahan sampah. Kita sudah punya Perda nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Ya kan? Kita optimalkan Perda itu, kita laksanakan Perda itu. Ya kan? Aparatur di bawah mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah. Kemudian dari memilah sampah, kemudian mengolah sampah. Sampah organik kita olah. Entah diolah menjadi pupuk, entah diolah menjadi media tumbuhnya maggot, yang maggot itu nanti bisa jadi sebagai sumber pakan ikan yang bisa dijual misalnya, dan bisa menambah ekonomi masyarakat tersebut. Gitu. Sampah yang non-organik, misalkan sampah plastik, bagaimana kalau kita olah menjadi biji plastik misalnya. Nah, ini kan menurut saya akan semakin cantik jika kita, pemerintah Kota Bandar Lampung ini, bisa mengajak masyarakat bersama-sama untuk mengolah sampah di lingkungan masyarakat. Tidak hanya mempercantik nantinya,
bahkan juga bisa menambah nilai ekonomi rumah tangga. Dan yang keempat, ruang terbuka hijau. Nah, memang kita ini masih sangat kurang. Nanti seperti apa penambahan ruang terbuka hijau? Tentu ini kita banyak perumahan misalnya. Nah, kenapa tidak setiap perumahan itu kan mengalokasikan kalau tidak salah 20%-nya itu untuk fasilitas umum. Nah, itulah yang digunakan, salah satu yang digunakan untuk menambah ruang terbuka hijau yang nyaman sehingga bisa juga mempercantik kota Bandar Lampung. Kira-kira begitu. Artinya memang untuk mempercantik kota Bandar Lampung itu banyak hal-hal yang mesti dikerjakan dulu ya Pak. Iya, ya. betul. Tidak bicara masalah pembangunan aja, tapi bicara masalah hal seperti tadi pengelolaan sampahnya. Betul. Ya kan. Oke, Pak Aep, mungkin kita beralih kepada peran Pak Aep di DPW Partai PKS ya. Oke. DPW PKS Lampung ya. Pak Aep jadi Ketua Bapilu. Nah Pak Aep, menjadi Ketua Bapilu itu kan tentu posisi yang sangat strategis untuk partai, bicara pemenangan dan lain-lain. Nah menurut Pak Aep sendiri bagaimana untuk menjadi Ketua Bapilu yang baik itu seperti apa sih? Ya, saya kira kita sudah punya arahan dari Presiden Partai, ya kan, bahwa tagline kita itu bersama, melayani, dan membela rakyat. Ya. Saya kira ini tugas yang harus dikerjakan seluruh komponen PKS, seluruh keluarga besar PKS, baik itu kader, baik itu pengurus partai, apalagi pejabat publik, baik itu pejabat publik adalah anggota dewan maupun kepala daerah, gitu. Nah, artinya dengan kita melayani rakyat, dengan kita membela rakyat, tentu ini akan memberikan simpati bagi rakyat juga. Dan harapan kita nanti pada saatnya di pemilu 2024 nanti, kemudian orang-orang yang sudah kita layani, sudah kita bela, ini pada akhirnya kemudian menjatuhkan pilihan partainya pada pemilu legislatif nanti adalah PKS. Artinya tentu ada strategi juga gitu dari Pak Aep sendiri ya. Tadi kalau kita lihat di saat menjadi Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung, kita bisa meningkatkan perolehan suara juga gitu Pak Aep ya. Tapi tentu apa mungkin hal-hal yang bisa dikasih tahu lah gitu, strategi, mungkin cerita-cerita apa ketika masih dalam rangka meningkatkan perolehan suara tadi Pak Aep. Ya, jadi kita memang kalau strateginya sebetulnya sederhana. Apa sederhananya? Kita terus memotivasi khususnya para kader dan pengurus partai. Gitu. Kalau pejabat publik atau anggota dewan otomatis gitu. Jadi kita sudah instruksikan sejak awal para anggota dewan PKS itu harus sering turun ke masyarakat. Makanya tadi saya secara pribadi juga sudah mencanangkan itu dalam diri saya, ya, bahwa kita berupaya untuk selalu hadir di masyarakat. Artinya sepekan sekali atau sekurang-kurangnya 2 pekan sekali itu kita menyambangi masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Ya kan, apakah ketika masyarakat ada yang mendapatkan musibah, kita datangi, kita hibur, ya kan. Ketika mendapatkan duka, kita datang, kita menghibur para konstituen kita, gitu kan. Nah, itu juga bagian dari strategi sebetulnya kan, ya kan. Atau ketika dia sedang mendapatkan sedang merayakan pesta, misalnya mengundang, kita juga hadir juga. Itu juga memberikan atensi atau memberikan apresiasi kepada konstituen kita yang sedang bahagia, entah kelahiran, entah pernikahan, entah sunat atau apapun. Itu juga bagian yang seluruh anggota dewan kita, termasuk juga program-program yang bisa kita bawa dari pemerintah. Mungkin pemerintah kita punya program. Nah,
kita bawa, kita kawal sehingga betul-betul itu sampai ke masyarakat, khususnya para konstituen anggota dan PKS. Iya. Nah, itu juga bagian dari strategi. Yang kedua, ya tentu juga kita memotivasi para pengurus dan kader, bahwa kader juga harus terus menyambangi masyarakat. Menyambangi masyarakat itu dalam pengertian apa? Bahwa kader itu adalah kita mengatakannya pelayan rakyat. Artinya pelayan rakyat itu apa yang bisa kita sumbangsihkan buat masyarakat. Dan sumbangsih itu tidak semata-mata materi, ya kan? Tidak semata-mata materi. Contoh misalnya, ketika seorang kader punya tetangga yang sedang sakit, kemudian perlu dirawat ke rumah sakit misalnya, ya kan? Nah, kader memfasilitasi misalnya ambulan, ya kan? Kita di kantor partai, di DPW itu kita punya ambulan, kader bisa menelepon petugas ambulan di DPW, kemudian nanti ambulan tersebut bisa membantu tetangganya yang perlu mobil untuk diantar ke rumah sakit misalnya. Nah, itu bagian-bagian juga dikerjakan oleh para kader kita, sehingga kader kita tidak boleh acuh dengan masyarakat di sekitarnya, termasuk juga para pengurus. Kalau pengurus, dia sebagai kader pun di masyarakatnya seperti itu. Tapi untuk pengurus pun kita juga motivasi untuk terus membuat program. Jadi para pengurus partai, baik di tingkat DPW, tingkat DPD, DPC, di ranting, tingkat kelurahan, kita motivasi untuk terus membuat program di masyarakat, ya kan, sehingga kerja PKS itu tidak hanya saat menjelang pemilu, tetapi di dalam pemilu pun kita terus melaksanakan program partai bersama masyarakat. Ya, betul-betul terasa lah. Ya. Pak Eb, mungkin itu kan pemilu 2024 ya. Saat ini 2019 tentu sudah mulai ada pemanasan lah, baik di internal partai, kemudian hal-hal apa saja yang nanti akan dilakukan. Nah, mungkin bicara target Pak Eb, dari 6 kursi, ingin berapa kursi sih PKS kalau di Kota Bandar Lampung? Ya, saya kira kita ingin sebanyak-banyaknya juga. Ya tentu kita ingin banyak, ada peningkatan lah ya. Ada peningkatan. Kalau kemarin 6 kursi, kenapa kita tidak? Kita sebetulnya kalau selama ini kita bagaimana kita itu bisa memenuhi satu perahu penuh. Satu perahu penuh itu berarti apa? Karena tentu harapan kita ini adalah satu perahu penuh itu PKS bisa mencalonkan secara mandiri untuk pada saat kepala daerah, penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Artinya kalau di kota ini ada 50 anggota dewan, ya berarti paling nggak kalau 20% ya. 20% ya. 20%-nya itu berarti sekurang-kurangnya 10 kursi. Kalau kita mau bicara konteks untuk perahu dalam konteks pilkada. Artinya peningkatannya cukup banyak juga, cukup dari 6 juga. Jadi 10. Ada 4 kursi yang masih ini. Cuman targetnya tadi perahu kita bisa usung sendiri calon ketika nanti ikut pilkada. Baik. Nah, sekarang ini kan momen PKS, lambang pun udah berubah ya dari yang sebelumnya agak warna oranye atau jingga itu kalau nggak salah. Kemudian juga berbasis mungkin lebih kepada kaum-kaum milenial. Apa ini ada pengaruhnya untuk nanti bicara masalah pilkada dan lain-lain, Pak? Ya, saya kira pasti ada gitu ya. Artinya pengaruhnya pasti ada. Gitu kan, karena memang sekarang ini kan segmentasi milenial kan juga cukup booming lah ya. Kalau dalam data statistik itu kan sudah di angka 30% penduduk. Dan berarti kalau kita bicara sudah 30% di angka jumlah penduduk, berarti kan bisa jadi dia sudah hampir separuh dalam konteks data penduduk pemilih yang sudah bisa memilih. Karena otomatis kalau milenial kan sudah di atas 17 tahun kan, sudah bisa memilih.
Ya, artinya ini juga adalah bagian dari segmen potensial, ya kan? Potensial, ya mungkin juga itu pengaruh dari logo, lambang dan seterusnya juga saya kira mungkin sangat ada pengaruhnya. Sangat ada pengaruh. Ya. Oke, baik Pak Asep, Pak Aep, kita mungkin sudah bicara agak panjang, Iya. ya kan, diskusi agak panjang. Mungkin terakhir bicara harapan kita, baik mungkin bicara kepartaian maupun bicara lembaga legislatif. Apa ya harapan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung? Ya, harapan kita adalah harapan kita dengan tugas ini saya kira kita bisa berkontribusi besar buat masyarakat Bandar Lampung. Dalam pengertian kita ingin ada kemajuan untuk masyarakat Bandar Lampung. Sebagai contoh misalnya masyarakat Bandar Lampung, di Bandar Lampung ini Gini rasio kita masih cukup tinggi, di angka 0,3% lebih, 0,3. Artinya itu kesenjangan masih cukup tinggi di Bandar Lampung. Nah, ini perlu kita sama-sama upayakan untuk kita bisa mengurangi, gitu ya, untuk kita bisa mengurangi. Nah, sehingga masyarakat pun, saya berharap juga masyarakat proaktif memberikan saran dan masukannya baik kepada pemerintah kota, baik pada eksekutif maupun pada legislatif. Karena saya kira kalau masyarakatnya hidup dalam memberikan saran dan masukan, tentu juga akan semakin baik buat Bandar Lampung. Dan tentu pemerintahnya pun, baik kita eksekutif maupun legislatif juga harus mau mendengar. Sehingga kemudian dari hasil mendengarnya itu bisa dituangkan dalam di Dewan, misalkan bisa dituangkan dalam pada saat tugas budgeting, menyusun program dan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maupun dalam konteks legislatif dan lain sebagainya. Saya kira itu. Oke, baik. Itulah pemirsa Tribun TV Lampung, hasil berbincang kita dengan Pak Aep Saifuddin, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandar Lampung. Mungkin Pak Aep, sekali lagi terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya bersama kami di Tribun TV Lampung mewawancara eksklusif ini. Saya harapkan Pak Aep tidak bosan-bosan kan, bisa berbincang dengan kami. Mungkin itu Pak Aep ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribun TV, pemirsa Tribun TV Lampung, saya kira itu hasil bincang-bincang kita dengan Pak Aep. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Saya Ki Adi Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.